Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada orang ini. Pagi. Itu MyPP itu siapa ya? Halo? MyPP itu siapa? Nggak ada itu MyPP. Saya ini ya. Saya kemana ini ya? Soalnya ini saya masih masukin. Nanti terakhir saya tanya lagi deh. Tolong ubah namanya ke nama yang saya bisa kenali ya. Oh, udah ya. Oke, hari ini kita ini ya melanjutkan yang kemarin. Sebenarnya saya pengen latihan aja sih, mengingat kemarin saya udah menunjukkan yang bagaimana caranya menghitung ini ya, summation dari nilai-nilai, semua nilai yang ada di dalam list. Ternyata ya lebih dari setengahnya ternyata ini ya belum ngerti gitu. Jadi makanya daripada kita saya prinsipnya daripada kita belajar banyak, misalnya kan ada 4 tuh ya, ada list, ada tuple, ada set, ada dictionary gitu ya, tapi ternyata tidak ada yang mengerti gitu ya. Makanya kayaknya mendingan kita ini aja lah ya, jalan pelan-pelan aja gitu. Nanti kalau yang sudah mengerti, saya kalau di kelas tuh selalu begitu ya. Jadi dilemanya itu adalah saya juga baca gitu ya dari komentar kalian ketika saya minta review terkait pengajaran adalah, ya Bu, enak kalau diajarnya detail gitu ya, cuman jadinya tidak tercover semua gitu. Nah itu tuh emang selalu begitu gitu. Jadi kalau mau detail ya pasti tidak akan tercover semua. Kalau mau tercover semua ya pasti tidak akan detail gitu kan ya. Jadi memang kayak telur sama ayam gitu, saya juga bingung harus milih yang mana gitu ya. Jadi kalau misalnya yang sudah sangat paham, jadinya jadi saya agak mengorbankan yang sudah paham nih jadinya ya. Jadi saya harapan saya kalau yang sudah paham artinya kalian mungkin sebenarnya tidak terlalu perlu kelas ini. Jadi yang sudah bisa baca sendiri lecture note-nya, sudah bisa mengeksplorasi sendiri bagaimana caranya yang di luar lecture note ya. Kalau contoh-contoh yang di lecture note itu kan sebenarnya relatif gampang ya. Kalau buat yang udah ngerti gitu ya. Jadi harapan saya minta tolong kalian mengeksplor sendiri. Nanti kalau misalnya ada masalah gitu ya, nanti bisa tanya ke saya gitu. Untuk yang sudah paham gitu. Nah, yang saya kejar di kelas ini ya mungkin jadinya yang belum paham gitu ya. Kalau misalnya yang belum paham ya saya usahakan untuk menjelaskannya sampai ya, kalau yang tadinya tidak tingkat kepahamannya hanya berapa 10% ya bisa jadi 20% gitu kan, lumayan. Oke, ini masih banyak yang masuk. Oke, jadi saya mau meneruskan yang kemarin. Sebentar, saya buka papan tulis dulu. Lupa. Mudah-mudahan saya belum hapus. Rasanya saya belum ngajar apa-apa lagi. Udah. Sudah saya hapus ya sayangnya. Sebentar. Saya lupa belum nyiapin pulpen. Nah, yang kemarin yang menjumlahkan, saya nggak akan tanya lagi yang kemarin itu, yang kemarin 23 orang apakah sudah mengerti atau belum gitu ya. Tapi saya akan kasih pertanyaan baru yang mirip-mirip gitu ya. Coba ya. Mirip kayak kemarin gitu ya, mirip seperti kemarin. Tapi kali ini bukan menghitung jumlahnya,
kita bukan menghitung bukan summation gitu ya, bukan menghitung hasil penjumlahan dari nilai-nilainya, tapi kita coba implementasi ini fungsi len ya. Kemarin kan ada yang nyebut ya fungsi len ya. Apa itu fungsi len? Sekarang saya tanya aja lah ya. Coba. Yang boleh menjawab adalah yang kemarin belum menjawab, yang hari apa ya? Yang hari Selasa. Kan ada beberapa mahasiswa tuh ya yang udah jawab ya. Ini atau saya panggil aja lah ya biar cepat karena kita waktunya hanya sejam. Naswan, ada? Naswan ada ini? Saya sekalian ini ya, sekalian manggilin yang off cam karena saya nggak tahu beneran ada atau zombie gitu ya. Nah kan, jadi pada dinyalain semua. Naswan mana? Halo? Nggak ada kan ya? Bentar, sekarang udah jam berapa? 9.36, harusnya tidak ada lagi yang masuk gitu ya. Naswan nggak ada? Kalau kalian ke toilet atau kemanapun lah ya yang pergi dari depan laptop kalian sedemikian rupa sehingga kalau saya panggil tidak bisa menjawab, kasih tahu ya. Naswan saya ini dulu. Tolong kasih tahu kan Naswan kalau mau masuk lagi, kasih tahu saya. Oke. Raffi Adiana ada? Ya, Bu. Mana nih? Bu. Oh, oke. Tolong dinyalakan kameranya, saya mau lihat. Bentar, Bu. Waduh, ngapain dulu? Kalau yang perempuan biasa suka, Bu pakai kerudung dulu gitu ya. Kalau yang laki-laki saya nggak tahu. Misir dulu gitu. Oke. Ya udah cakep. Ya gimana Raffi? Apa ya saya belum nanya ya? Apa fungsi len? Apa itu fungsi len? Untuk menghitung banyaknya suatu elemen list gitu. Oke. Nah, kan kalau len itu kan kita tinggal pakai, enak ya. Misal apa ya? Misalnya kalau saya punya list isinya, bentar. Tidak mau. Sebentar, ini ada tamu tak diundang. Sorry ya, kalau di rumah banyak ininya, banyak distraksinya. Oke, kalau misalnya seperti tadi saya Raffi ya, kalau misalnya saya punya list isinya berapa ya? 2,5 gitu ya. Saya bikin kotak aja ya. 2/5 gitu. Terus udah gitu saya bikin 7,5, terus saya bikin high gitu ya. Ini listnya namanya misalnya Felis kayak kemarin aja. Nah kalau misalnya saya jalankan len, berarti kira-kira kembaliannya berapa? Berarti kan gini kan ya, print. Saya pengen tahu nih lennya Felis gitu ya. Berapa tuh? Bukan. Berapa? 4 bukan, Bu. Enggak tahu kan saya nanya. Berapa? 4 ya, 4. Oke. 4 ya. Bentar, ini ada Jeremy. Oke, jadi 4. Kenapa 4? Ya elemennya yang layer paling atasnya yang dilihat ya. Jadi kalau yang ini kan list of list, jadinya 1, 0, 1, 2, 3. Ya, jadi si file listnya sendiri itu ada 4 elemen ya. Kalau misalnya kelihatannya ada 5, itu karena dia yang di elemen
keduanya yang diindeks ke satu dari file list itu dia elemennya adalah list juga gitu ya. Nah tapi itu tidak dihitung sebagai dua, tetap aja satu gitu ya. Jadi yang dilihat adalah layer yang atasnya. Sementara yang ini ya dia punya indeks sendiri gitu yang tidak yang nggak ada hubungannya dengan jumlah elemen dari file list. Oke, nah sekarang nih Raffi, ceritanya saya tuh saya pakai bahasa pemrograman lain misalnya ya, yang dia nggak punya tuh fungsi len gitu ya. Terus saya mau implementasikan dengan menggunakan loop. Nah, kemarin kan kita pakai for ya. Kalau for itu mudah gitu ya buat yang sudah mengerti, tapi agak sulit di apa ya namanya? Di apa? Kayak kemarin gitu loh. Jadi ada hal-hal yang tidak terlihat assignment-nya sedemikian rupa sehingga kalau buat mahasiswa yang baru pertama kali belajar membuat kode itu jadi nggak kelihatan gitu. Oh ternyata kalau misalnya for i in kayak kemarin keylist itu ternyata i-nya tuh di assign ya. Jadi apa elemennya keylist itu kan nggak kelihatan gitu ya. Jadi jauh lebih kelihatan while, walaupun kelihatan while itu lebih panjang, lebih ribet gitu ya. Nah coba kalau misalnya saya pengen bikin ini fungsi len ini pakai while, Raffi ini nggak apa bisa nggak? Atau butuh mikir dulu? Atau bisa langsung nih sekarang? Kalau bisa langsung, saya yang nulis, Raffi yang ngomong. Saya ikut aja. Gimana? Butuh mikir dulu? Atau bisa langsung? Halo, masih ada Raffinya? Ya, dia datang lagi. Oke, punten dong itu. Raffi bisa dengar suara saya? Ini suaranya kedengaran. Bisa. Kalau nggak dijawab saya jadi ini apa? Saya jadi bingung gitu ya. Oke, coba gimana Raffi? Kalau misalnya saya mau ngitung panjang nih, ngitung nih. 1, 2, 3, 4 gitu loh. Oh, ada 4. Nanti terakhirnya saya nyetak si panjangnya gitu. Pakai loop. Gimana caranya? Apa yang pertama kali harus di ini? Kalau kayak kemarin kan ya, kalau mau ngitung jumlah kan ya, saya tuh kayak punya satu variabel buat nampung, nanti jumlahnya mau saya simpan di situ gitu ya, variabel sum itu loh. Nanti jumlahnya mau saya simpan tuh di variabel itu. Nah, sekarang saya bukan sum tapi count kan ya, ngitung ya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Bukan ngitung hasil penjumlahan ya, karena ini saya nggak bisa ngitung hasil penjumlahannya juga ya. Kan beda-beda itu tipenya gitu. Kalau kemarin kan saya bisa menghitung hasil penjumlahannya karena si listnya itu isinya semuanya bilangan bulat gitu ya. Saya bisa jumlahkan gitu bilangan semua. Kalau sekarang kan macam-macam tuh, ada string, ada list lagi gitu ya. Jadi saya nggak bisa jumlahin 3 ditambah list, ditambah float, ditambah string kan nggak bisa gitu. Jadi saya mau ngitung berapa sih elemen yang ada di dalam file list gitu. Gimana tuh caranya? Ini sebenarnya kita belajar loop ya. Ya loop sekalian belajar ininya lah. Konsep tipe data terstruktur. Gimana? Pasti. Enggak? Enggak. Maksudnya belum bisa, kita kalau belum bisa nanti saya tanya ke yang lain. Bisa. Bisa, oke. Apa coba? Belum bisa. Oh, belum bisa. Belum bisa, oke. Tapi yang kemarin udah ngerti belum yang sum? Ngerti, Bu. Ngerti. Ya udah kalau gitu mau kalau yang kemarin saya ngerti kan kemarin kan karena pakai for ya. Kalau ini pakai for bisa gitu. Saya minta pakai while jadi nggak bisa, tapi pakai for bisa atau gimana? Kalau pakai for bisa. Hmm? Kalau yang Sam kemarin ngerti, itu harusnya yang ini yang ngerti juga harusnya. Maksudnya bisa mengerjakan. Yang lain ngerjain ya. Sementara saya lagi bikin
Atau saya tanya yang lain dulu. Adi, ada Adi? Hadir, Bu. Oke. Coba mukanya jangan ditutupin awan begitu. Bentar, Bu. Gimana Adi? Ini nggak apa? Bisa nggak? Kepikiran nggak gimana caranya? Ngitung gitu 1, 2, 3, 4 gitu. Itu ada 4 tuh gitu. Enggak, Bu. Nggak kepikiran caranya gimana. Nah gitu. Kemarin yang sama gimana? Yang sama yang pakai for II gitu kan, Bu. Bisa kalau itu. Itu Kayaknya udah sih bisa. bisa. Mana ya, ini kok saya nggak ngeliat. Oh ini nih, Adi. Kemarin atau gini deh, coba kemarin kalau yang SAM tuh gimana sih? Coba ini kan udah hilang nih catatannya, saya lupa saya hapus gitu ya. Kemarin gimana yang SAM? Pertama kali ngapain? Yang tulis sum sama 0 dulu, terus for I in Misalnya ini range SAM list. ya. Oke, SAM-nya kan sama dengan 0 dulu, terus? Terus? For I in range. Listnya ya, Bu ya. Range len-nya kan, misalnya anggap ini 4 lah ya. Anggap aja 4 gitu ya, terus? Terus sum sama dengan sum plus 1 gitu ya, Bu. Sum sama dengan sum plus 1. Sum plus kilis ya, Bu ya, kemarin nih. Oke, namanya ini kilis, anggap aja lah ya. Kemarin. Kilis, terus? Udah gitu aja? Iya, Bu, kemarin. Kilis itu apa? Berarti kan kilis itu misalnya isinya 3, 7, 10, 2 gitu ya. Jadi kalau sum sama dengan sum plus kilis, berarti kan sum sama dengan, kan yang sebelah kanan dulu ya yang harus diselesaikan ya. Sumnya kan 0 ditambah kilis gitu. Berarti kalau kilis jadi 3, 7, 10, 2 gitu dong. Kan kemarin dijumlahinnya gimana caranya? Langsung sekaligus? Satu-satu, Bu. Satu-satu kan ya? Gimana caranya manggil kilis satu-satu? Kalau saya ngomong kilis aja kan berarti semuanya kan? Gimana caranya saya manggil kilis satu-satu? Kalau saya mau bilang 7 gitu, yang ada di kilis 7 gitu, saya printnya apa? Kilis 1 ya, Bu? Kilis 1 kan ya? Iya. Berarti kan ada apanya? Gimana ngomong kilis 1 tuh? Kilis 1 gitu? Atau gimana? Nulisnya gimana? Print kilis 1 tuh gimana cara nulis kilis 1-nya? Begini nulisnya? Atau gimana? Cara mengakses elemen dalam list. Pakai apa? Oke. Saya nulis gini, bener nggak? Salah, Bu. Salah. Bukan pakai itu. Harusnya pakai apa? Pakai yang kurung yang satu lagi, bukan sih, Bu? Kurung apa namanya? Kurung siku ya? Kurung siku. Gitu kan ya? Iya, pakai yang itu, Bu. Oke. Jadi kalau misalnya saya mau mengakses satu elemen, itu saya butuh kurung siku untuk bilang indeks yang mana yang mau saya ambil. Nah, gimana caranya yang ini? Sum sama dengan sum plus kilis apa? Nggak boleh kilis doang, karena kalau kilis aja berarti kan semuanya satu list gitu ya. Gimana caranya saya mengambil? Berarti kan pasti harus ada square bracket-nya kan? Iya kan? Iya. Ya, harus ada square bracket-nya. Nah, terus kalau saya loop, terus saya harus nulis berapa nih saya harus nulis apa nih di dalam square bracket-nya? Kan harus ada isinya dong. Pada saat iterasi pertama, yang diakses adalah elemen dengan indeks 0. Pada saat iterasi kedua, yang diakses adalah indeks 1. Iterasi ketiga, yang diindeks adalah 2, dan seterusnya gitu kan ya. Berarti yang saya tulis ini apa dong? Kadang-kadang 0, kadang-kadang 1, kadang-kadang 2, kadang-kadang 3 gitu. Jadi saya nulisnya apa dong di sini? Apa? Variabel apa yang bergerak dari 0 sampai 3? Apa? Kan tadi nih coba dibaca algoritmanya. Gimana cara saya nulis? Saya boleh nggak nulisnya? Ya udah kalau gitu sum sama dengan sampel plus kilis 1 gitu. Kan nggak boleh kan?
kalau ditulisnya sum sama dengan sum plus Q less 1, maka nanti yang dijumlahkan ya berarti si 7-nya aja 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 4 kali gitu. Padahal saya pengennya 3 tambah 7 tambah 10 tambah 2 kan. Ya, jadi isi ininya berubah-ubah. Apa yang harus saya simpan di sini? I bukan isi ya? I. I gitu. Ya, I ya. Kenapa I? Karena I yang berubah-ubah gitu. Itu yang berubah-ubah sesuai kalau yang diperhatikan. Kalau kalian perhatikan polanya ya kayak gini-gini namanya pattern recognition. Jadi kalian harus bisa menangkap pola gitu. Ya. Satu PR besar untuk kalian yang belum mengerti loop itu adalah bagaimana caranya saya menangkap pola. Karena yang namanya loop itu powerful ya. Salah satu kenapa kalian belajar pemrograman itu karena ada loop gitu. Karena ada loop gitu ya. Kalian harus bisa memanfaatkan loop ini ya. Loop itu adalah hal yang dikerjakan berulang-ulang yang biasanya kalau manusia mah capek gitu kan ngerjainnya ya. Tapi kalau komputer tuh nggak capek gitu dan dia bisa sangat konsisten. Sementara kalau manusia yang nulis tuh bisa tengah-tengah lupa kayak atau miring atau apa gitu kan ya. Salah satu hal yang membuat komputer itu lebih baik daripada kita itu adalah kemampuan dia untuk melakukan loop ini gitu, sesuatu yang berulang-ulang secara konsisten. Pokoknya ya dia nggak capek-capek lah, nggak kayak manusia gitu ya. Nah, kemampuan manusia yang harus dimiliki supaya nggak kalah pintar sama komputer itu adalah pattern recognition gitu. Jadi kalian harus bisa menangkap pola apa yang tetap yang berulang gitu ya. Kalau kalian pakai loop itu kan bukan karena kalian mau mencetak hello world 100 kali gitu misalnya. Ya itu pakai loop sih gitu ya. Tapi loop itu tidak melulu hanya bisa digunakan untuk melakukan hal yang berulang, hal yang sama persis berulang-ulang. Kalau tulis hello world 100 kali itu kan itu melakukan hal yang sama persis kan? Berarti hello world, hello world, hello world yang dicetak kan sama terus gitu ya. Itu pasti bisa pakai loop. Tapi nggak hanya itu gitu. Tapi kalau patternnya sama, misalnya saya mencetaknya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 gitu ya. Itu kan beda-beda tuh nyetaknya. Iterasi pertama nyetak 1, iterasi kedua nyetak 2, iterasi ketiga nyetak 3. Angkanya beda-beda gitu. Tapi kalian kan tahu itu ada polanya. Polanya adalah bahwa dia nyetaknya itu selalu nambahnya 1 gitu. 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, ditambah 1 4 gitu kan ya. Ada polanya ya. Itu adalah pola yang sama gitu. Komputer tidak akan bisa mencetak angka random kayak misalnya 1 7 5 9 12 1 3 gitu loh. Yang nggak ada polanya gitu dia nggak bisa gitu pakai loop. Kita nggak bisa bikin aturannya gitu. Ya. Misalnya, tolong dong komputer gimana caranya ya, tolong cetak angka 1, 3, 7, 12, 9 gitu. Nggak bisa pakai loop gitu. Bisanya ya print satu-satu aja biasa. Gitu. Ya, jadi harus ada polanya. Oke. Nah ini juga sama gitu ya. Saya itu harus menjumlahkan isi elemen pertama yang disimpan di indeks 0. Terus yang kedua disimpan di indeks 1. Yang ketiga disimpan di indeks 2. Kan itu ada polanya tuh. 0 terus tambah 1 lagi jadi 1, tambah 1 lagi jadi 2. Nah, itu adalah ciri-ciri bahwa kalian bisa pakai loop gitu. Ya. Terlepas dari Python itu sudah punya fungsinya atau belum gitu. Oke. Nah, udah ya. Berarti kalau di sini ini kan saya menjumlahkannya kan isi elemennya. Nah, sekarang saya bukan pengen menjumlahkan isi elemen, tapi saya mau menghitung 1, 2, 3 gitu. Nah, itu gimana caranya dengan saya punya pengetahuan bagaimana caranya melakukan summation, kemudian bagaimana caranya saya melakukan count nih sekarang gitu. Oke, coba ya. Siapa ya? Ardi, ada Ardi? Tadi saya udah panggil belum Ardi? Ardi Azza Pratama. Belum kan ya? Ada Ardi? Oh, lagi ke toilet. Oke. Siapa dong? Ken ada Ken? Ada Ibu. Oke. Kenapa lemas begitu? Coba saya mau lihat mukanya. Sudah Ibu. Ya. Coba Ken, kalau misalnya saya pengen menghitung, oh itu ada 4 tuh gitu. Apa yang harus saya ubah di sini? Ini sama persis, pokoknya codingannya kayak begini gitu. Saya sampai ya udahlah nggak usah pakai while lah ya, karena kita kemarin pakai for ya sudahlah pakai for aja lah. Coba apa yang harus diubah?
Ken? Maaf Ibu, internet saya kurang tadi. Gimana Ibu? Kenapa? Internet saya putus-putus tadi Ibu ngomongin internet saya kurang ini. Oh gitu, internetnya putus-putus. Ya udah kalau gitu tidak apa-apa, tidak usah memunculkan wajahnya. Padahal dari tadi udah nggak munculin wajahnya, tapi tetap aja putus-putus gitu ya. Jadi Iya, ini yang hijau ini nih, kelihatan nggak mau saya? kelihatan Ibu. Kelihatan kan? Ya, yang hijau ini algoritma apa? Sendiri nanya lagi. Looping Algoritma ya? apa ini? Algoritma looping. Oke, algoritma looping untuk apa? Untuk menghitung kilis Untuk menghitung kilis. Menghitung apanya? jumlah. Oke. Jadi kira-kira harusnya kalau misalnya ini udah selesai nih algoritmanya, nanti kalau saya print sum-nya, itu sum-nya isinya berapa? Sama isinya 22 ya. Oke, 22. Nah, oke. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, saya nggak mau ngitung jumlahnya nih, nggak mau ngitung bukan dijumlahkan gitu ya nilainya, tapi saya mau dihitung ada berapa gitu. Kira-kira apa yang harus diubahkan? Jadi nanti kalau saya print sum-nya, walaupun namanya jadi nggak cocok lagi ya, tapi nggak apa-apa, udah nama variabelnya nggak usah diubah lah ya. Nanti kalau saya print sum-nya, itu hasilnya itu bukan 22, tapi hasilnya 4 gitu. Gimana caranya? Apa yang harus saya ubah? Kilis I-nya Oke, kilis I-nya jadi apa? 1. Jadi 1. Oke, sip. Terima kasih. Ya, kenapa begitu? Kenapa begitu? Ya karena saya ngitung satu-satu gitu kan ya. Ya kan nambah satu, nambah satu, nambah satu gitu ya. Kalau ngitung kan gitu kan ya. Kalian kalau ngitung barang kan nambah satu, nambah satu, nambah satu gitu kan ya. Ada berapa sih gitu kan? Berarti kan kita ngomongnya per satu-satuan. Ya. Jadi hanya tinggal mengubah itunya aja gitu ya. Ini adalah salah satu kenapa kalian harus banyak latihan. Kenapa? Karena biasanya ketika kalian banyak latihan, maka kalian punya kemampuan yang apa ya? Jadinya ketika ada problem yang baru ya, nggak harus sama persis, tapi ada yang baru di otak kalian itu, kalian bisa apa ya? Jadi kayak, oh saya pernah nih ngerjain yang mirip kayak gini nih gitu. Jadi kalian tinggal mengubah sedikit saja gitu, ya. Itu salah satu kenapa kalian harus banyak latihan ya. Karena biasanya problemnya tuh ya sebenarnya gitu-gitu aja kok gitu, diulang-ulang aja gitu, cuma mirip-mirip aja gitu. Tapi kalau kalian pernah berlatih sebelumnya soal yang mirip, jadi kalian nggak terlalu susah gitu tidak terlalu susah dan tidak terlalu lama untuk menyelesaikan problem yang kayaknya baru padahal sebenarnya mirip-mirip aja gitu. Oke, itu satu. Nah, sekarang saya pengen apa ya? Kemarin kan ini apa? Penjumlahan udah, terus di count udah. Sekarang saya pengen perkalian. Coba, kalau misalnya saya pengennya hasil perkaliannya, bukan hasil penjumlahannya, apakah ada yang harus saya ganti dari algoritma ini? Oke. Alvaris ada? Alvaris ada? Nggak ada? Coba saya cek. Ya, oh ya, Alvaris nggak bisa ngomong? Ada trouble sama audionya atau gimana? Oh gitu. Alvaris ini pakai handphone atau pakai laptop? Ya udah kalau gitu saya ini aja deh. Saya nanyanya lewat chat aja kalau gitu. Apa yang harus diubah kalau misalnya saya mau mengganti algoritma yang ini, yang hijau ini, jadi hasil perkalian? Jadinya nanti kalau dicetak sum-nya itu isinya bukan berapa tadi? 22, bukan 4 gitu, tapi berarti berapa? 7 kali 3, 21, 210, berarti 420 gitu. Apa yang diubah, Alvaris? Kalau kamera rusak juga? Atau cuma audionya aja?
Mana? Aman kamera, oke. Udah ini belum? Udah memunculkan wajahnya belum? Saya kayak belum lihat. Tumben ya, biasanya kamera yang rusak. Oh, oke. Coba Alvaris, udah kebayang nggak? Kebayang nggak? Kalau misalnya saya mau mengubahnya jadi perkalian, bukan penjumlahan atau bukan summation, bukan counting, tapi multiply gitu ya, dikalikan gitu. Ini kok baru pada masuk ini loh, 30 menit. Kita itu cuma 1 jam hari ini ya. Jadi kalau misalnya masuknya terlambat 30 menit mah tuh ya. Berarti nanti saya kasih presentasinya setengah gitu. Gimana Alvaris, bisa nggak? Kalau bisa kasih tahu saya lewat chat, kalau nggak bisa kasih tahu saya juga lewat chat. Bu, saya belum kepikiran Bu gitu. Jadi saya bisa tanya yang lain kalau nggak kelamaan. Sum-nya diganti jadi sum sama dengan 100, terus oke, kenapa sum-nya harus diganti jadi 1? Oke, yang ini kilis, yang paling gampang ini dulu lah ya. Yang ini kan tadi kan asalnya kalau penjumlahan, tolong perhatikan ya, yang terutama yang belum ngerti ya. Tadinya kan kilis i ya tadi ya, sebelumnya kan ya. Nah, karena perkalian ya gampang kan? Ya udah tambahnya diganti kali dong gitu kan ya. Gimana caranya? Bentar. Diganti kali gitu ya, diganti asterik ya tandanya ya. Jadi sum sama dengan, ini namanya jadi nggak cocok sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Sumnya harusnya diganti jadi mult atau apalah gitu ya, atau kali gitu ya. Sum sama dengan sum dikali kilis i gitu ya. Tapi kata Alvaris, katanya sumnya harus diganti sama dengan 1, nggak boleh sama dengan 0. Oke, saya tanya ke yang lain. Makasih Alvaris. Gema. Ada Gema? Gema Ginting? Ada? No? Ya, Bu. Oke. Coba apa? Saya mau lihat penampakannya. Oke. Gimana? Kenapa ya kira-kira kok Faris, saya panggil Faris aja, kepanjangan Alfaris. Faris kok katanya bilang sumnya harus diganti jadi sama dengan 1 gitu. Ini ya berarti ya Faris ya, yang ini ya. Yang ini tuh jadi 1 nih, jangan 0 gitu. Kenapa kira-kira? Kenapa harus diganti 1? Kenapa nggak boleh 0? Dari tadi tuh saya nggak ngeganti-ganti tuh si sum sama dengan 0 ya. Waktu penjumlahan sumnya sama dengan 0. Waktu ngitung count-nya gitu ya, ada berapa, sumnya juga sama dengan 0. Kenapa sekarang pas perkalian kok sumnya harus diganti jadi 1 ya? Kenapa 1? Kenapa bukan 2 gitu, atau 10 atau berapa? Kenapa? Gema bisa membaca jalan pikirannya Faris nggak? Kenapa dia bilang suruh diganti 1? Tapi udah ngerti belum kenapa dikali kilis i? Masih kurang ngerti, Bu. Berarti yang sum yang kemarin yang plusnya juga masih kurang ngerti dong? Ya? Iya, Bu. Oke. Nah, kalau misalnya sumnya masih kurang ngerti, ya pasti ini nggak akan bisa jawab gitu ya. Tapi saya maju dulu ya sebentar ya, Gema ya. Ismail, nah baru datang nih, coba baru datang langsung ditanya. Ada Ismail? Ada, Bu. Ada ya. Coba Gini, kenapa Anda baru datang 30 menit? habis mati listrik, Bu. Maaf, Bu. Mati listrik. Oh, Iya, Bu. ya. Oke, coba silakan dimunculkan wajahnya. Susah ya kalau PJJ ya. Anda tinggal di mana? Di Magelang, Bu. Di Magelang. Iya. Memang sering mati lampu atau gimana? Nggak tahu nih kok. Pagi tumben mati gitu. listrik. Oke. Ya, gimana Gema? Coba lihat dong. Saya pengen lihat wajahnya orang Magelang.
Oke. Ya, gimana, Ismail? Tadi dengar nggak pertanyaan saya? Sempat dengar nggak? Tadi udah masuk kan ya harusnya? Eh, agak putus-putus masih tadi, Bu. Oh gitu. Jadi tadi Faris bilang, oh kan saya kan kemarin kita kan belajar sum ya, summation ya, gimana caranya menjumlahkan isi list gitu kan ya, ini yang di atasnya 3 tambah 7 tambah 10 tambah 2 gitu. Nah itunya udah ngerti dulu belum? Gimana, Bu? Ngerti nggak kemarin yang summation, yang penjumlahan udah ngerti? Ya, Bu. Udah, oke. Nah, sekarang tadi saya tanya, coba kalau diganti perkalian, bukan penjumlahan. Jadinya 3 dikali 7 dikali 10 dikali 2. Nah, kata Faris, oh ini Bu diganti nih, tambahnya diganti kali, gitu kan ya? Yang sebelah sini nih. Mau saya kelihatan nggak sih? Pointer mau saya? Ya, Bu. Kelihatan ya? Oke. Diganti kali. Tapi selain itu, ternyata katanya ini yang apa inisialisasinya itu bukan sama-sama dengan 0, tapi sama-sama dengan 1 katanya. Kenapa tuh, Ismail? Kenapa saya harus ganti sama-sama dengan 1 gitu? Atau Karena gimana? apa ya? Atau menurut Ismail, enggak, itu mah enggak diganti sama-sama dengan 1, tetap aja 0. Kenapa jadi 1? Kan saya belum mengalihkan apa-apa, jadi 0 dong. Gitu. Karena kemarin kan alasan kenapa sama-sama dengan 0, karena saya belum menjumlahkan apa-apa. Nah, supaya startnya, supaya nanti pas dipanggil nggak error gitu ya, sumnya sudah ada, maka saya setel sumnya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena saya kan belum hitung apa-apa, jadi 0 gitu. Nah, sekarang perkalian kan saya belum mengalihkan apa-apa juga nih sebelum for. Kenapa jadi 1 gitu? Kenapa nggak 0? Atau Mungkin kalau menurut Ismail harusnya 0 gitu. mungkin 1 itu, Bu, karena kalau 0 nanti kalau dikalikan apapun jadi tetap 0 gitu, Bu. Oke sih. Itu jawabannya ya. Ya, kenapa 1? Ya karena perkalian gitu ya. Yang tidak berpengaruh di perkalian itu adalah 1 ya, bukan 0 ya. Ya. Ya, oke. Jadi kalau misalnya ada bilangan, kalau penjumlahan gitu ya, kalian mau taruh 0 berapapun, ditambah 0, ditambah 0, 0-nya ditambahkan 100 kali pun nggak akan ngaruh kan ya terhadap hasil dari penjumlahan itu. Nah, tapi kalau perkalian kan ngaruh ya. Berapa banyaknya pun kalian kalikan 0, habis gitu semuanya ya, jadi 0 ya. Jadi makanya kenapa pakai 1? Karena kalau di perkalian justru angka 1 yang nggak ngaruh ya di operasi perkalian gitu ya. Mau ditambahin satunya berapapun, misalnya ada angka perkalian, kemudian kalian kalikan satunya sampai 100, ya kali 1, kali 1, kali 1, kali 1, kali 1, kan tetap nggak ngaruh kalau perkalian gitu ya. Oke? Jadi ketika kalian melakukan inisialisasi, itu jangan karena hafal, oh biasanya kalau inisialisasi ini sama dengan 0 nih gitu. Ya, tergantung tergantung kondisinya gitu. Oke. Kalau yang masih belum mengerti bagaimana cara sum yang kemarin, saya belum share video rekaman kelas yang kemarin ya, saya belum sempat masukin. Nanti tolong dilihat lagi aja ya, karena misalnya sekarang saya ulangin lagi, ya saya sama aja nanti ngajar kayak gitu lagi sih sebenarnya gitu ya. Jadi coba aja diulangi beberapa kali gitu sampai bosan gitu ya ngedengar suara saya. Tapi mudah-mudahan nanti ada satu titik yang oh iya ya gitu tuh kayaknya gitu ya, mudah-mudahan ya. Oke, begitu. Nah, saya tuh sebenarnya pengen melanjutkan dengan latihan yang akan kalian nanti dapatkan. Saya akan buka sekarang gitu ya. Sebentar. Oh ya, silakan Jibril. Atau sebelumnya ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan dulu deh, saya nunggu tanya dulu deh. Saya tuh gara-gara kemarin ikut yang apa? Oh, kelas gabungan. Bukan kelas gabungan, sorry. Iya, kelas gabungan ya, berarti kalian kan ikut kan yang PK itu ya. Ada salah satu pembicara, entah pas kalian dengar atau enggak. Nah itu sebenarnya saya mempraktikkan itu sejak dulu di kelas S2 gitu. Jadi saya ngajar kelas S2 yang saya nggak akan masuk ke kelasnya kalau tidak ada pertanyaan dari mahasiswanya gitu. Nah kalian sebenarnya saya itu baru kepikiran iya ya, sebenarnya saya bisa mengimplementasikan itu juga terutama di kelas Pengpro gitu. Kenapa? Karena kelas Pengpro ini udah bagus sekali gitu ya, oleh koordinatornya tuh sudah dikasih lecture note, udah lengkap gitu ya.
udah ada pretest, nanti ada post-test itu. Jadi kalian pasti kalau di kuliah-kuliah yang lain ya, kecuali mungkin kalau Lokmat mungkin ya saya nggak tahu. Tapi umumnya di mata-mata kuliah lain itu tidak selengkap dan tidak terstruktur ini gitu ya. Jadi sebenarnya bisa tuh dipraktekkan ya. Jadi pokoknya kalau nggak nanya nggak boleh masuk kelas. Jadi saya buka forum gitu ya. Kalian harus setelah baca lecture note, kalian harus ngasih pertanyaan minimal 1 gitu. Ya. Kemarin saya sempat nanya ke kelas wali saya, kenapa sih nggak suka nanya kalau di kelas gitu. Katanya malu katanya gitu. Atau katanya tidak bisa menyusun kata-kata gitu ya. Nggak usah ya, nggak apa-apa nggak bisa menyusun kata-kata. Kita kan bukan lagi belajar mata kuliah bahasa Indonesia gitu ya. Justru kalau nggak bisa menyusun kata-kata ya harus dimulai sekarang gitu. Kalau nggak dimulai sekarang mau kapan? Mau semester berapa? Mungkin kalian semester 1 gitu. Jadi masih masih dianggap lucu gitu ya. Kan masih semester 1 gitu. Jadi kalau masih salah-salah gitu mah kayak yang oh ya nggak apa gitu. Oke, jadi ada pertanyaan nggak? Pertanyaannya nggak ada. Coba ada yang mau nanya nggak? Mungkin kalian baca lecture note gitu ya. Oh, apa sih Bu maksudnya apa gitu? Entah list, entah tuple, entah set atau dictionary gitu. Ada nggak yang mau nanya? Saya mau nanya semua. Boleh. Saya teh siapa? Zeva. Oh, Zeva. Oke, silakan Zeva. Itu yang warna biru kan ada 3, 2, 5, 7,5 sama high kan. Yang warna biru ada 3, oke. Itu 2 sama 5-nya kok dijadi 1? Di apa? 2 sama 5-nya. Dijadiin 1. Oh, dihitung 1 gitu? Iya, dihitung 1. Oke. Karena apa ya? Karena dia list gitu. Sebentar ini mungkin saya gambarnya kurang bagus kali ya. Saya ulangin lagi gambarnya. Tambah gak bagus. Ya saya pengen nunjukin bahwa ini nih nah gitu ya. Tadi angkanya 35 bukan ya? Pokoknya begitu kan ya list ya. Kenapa? Karena kalau saya tanya ya, elemen dari kan list itu adalah salah satu tipe data yang memungkinkan kita untuk memasukkan lebih dari satu nilai data dan tipenya tuh bisa beda-beda gitu ya. Hebatnya Python tuh itu gitu ya. Kalau kalian pakai bahasa programan lain tuh belum tentu bisa begini gitu ya. Nah, jadi dia punya 4 kamar nih ya. Si list itu punya 4 kamar gitu kan ya. Dia nyediain 4 kamar. Nah, kemudian di kamar pertama itu diisi oleh apa? Diisi oleh bilangan 3 integer kan ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau memandangnya bukan nilainya ya, bukan memandang nilainya nih saya gambar lagi sama persis ya. Saya cuma pengen lihat dia jenisnya apa gitu ya, tipe gitu ya. Itu sebenarnya kamar pertama diisi oleh integer, gitu kan ya. Kamar kedua diisi oleh apa sih, Pak? Itu tipenya apa tuh? Yang si 35 dikotakin begitu, tipenya apa? Hari Selasa masuk nggak sih, Pak? Datang ke kelas nggak? Itu maksudnya list dalam list, Bu? Enggak, saya pengen tahu aja. Ya, jadi kalau yang ini 3 ini kan integer ya tipenya ya. Ya kan kalau saya pengen tahu nih elemen kesatunya ini values itu apa sih gitu. Kan gini kan ya? Valuesnya gini. Nah, elemen kesatunya values ini apa sih? Makhluk apa sih itu gitu ya? Integer kan? Nah, kalau saya tanya elemen keduanya values itu apa? Keluarnya apa? Nih. Elemen keduanya yang di values 1 tipenya apa tuh? Kalau saya tanya ke idol itu tipenya apa? Saya share ini. Saya share idolnya. Kalau saya punya values, isinya itu apa tadi? Misalnya 3, terus udah gitu ada ini 35, terus ada high gitu ya, terus ada 7,5 gitu kan ya. Nah,
kalau misalnya saya tanya, yang di kamar pertama itu kan jadi dia buka 4 kamar tuh, lihat aja koma, susah juga ya. Lihat layer atasnya lah ya. Coba dia punya berapa elemen sih, atau kalau misalnya kalau mau tahu LAN-nya gitu ya, saya pengen tahu ada berapa sih gitu ya, kamarnya ada berapa kotak gitu ya, Felis. Kan 4 tuh ya. Oh, artinya si Felis ini adalah satu tempat yang dia buka 4 kamar lah gitu ya. Dia pengen lihat nih di kamar pertama ada siapa gitu. Maka saya bisa lihat, oh tipe yang ada di kamar pertama. Di kamar pertama itu kan 0 berarti kan ya. Karena kan kita startnya tuh dia kamar-kamarnya tuh nomornya tuh dari 0 gitu. Oh, ternyata integer gitu. Nah, kalau misalnya saya pengen lihat kalau tamu yang ada di kamar kedua gitu ya. Kamar kedua kan nomor 1 tuh. Itu tipenya apa coba, Zeva? Ini kalau saya enter munculnya tipe apa? List, Bu. List, ya kan? List kan ya? Jadi list. Jadi saya balik lagi nih ke papan tulis. Oke. Jadi yang kedua adalah list kan? Tipenya list gitu. Yang ketiga kan float ya. Yang keempat string gitu kan ya? Oke. Jadi dia menyewakan kamar nih si listnya gitu. Dia punya 4 kamar. Yang pertama diisi integer, yang kedua diisi list, yang ketiga diisi float, yang keempat diisi string gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya kalau LAN itu ya tadi si Felis tuh punya berapa kamar sih gitu loh. Buka berapa kamar sih? Ya 4 gitu. Dia tidak melihat isi kamarnya tuh ada berapa. Coba bayangin ini aja deh. Kalau pernah nginep di hotel, jadi kalau kita pesan itu kan kita nggak pesan, kalau di Indonesia itu kan kita nggak pesan berapa orang kan ya. Kalian kalau pesan kamar hotel itu kalian pesannya itu berapa kamar gitu. Ya. Jadi anggap si pemilik hotel itu dia nggak peduli di satu kamar itu diisi oleh berapa orang gitu. Yang disediakan misalnya bednya cuma buat 2 orang gitu ya satu kamar. Kalau dia mau ada 10 orang masuk situ ya terserah aja gitu ya. Nanti nggak bisa tidur di kasur, tidurnya bergelimpangan di lantai gitu ya. Tapi yang dilihat adalah level bagian atasnya, layer atasnya gitu. Jadi nggak perlu lihat sampai ke dalamnya dia yang masuk ke dalam kamar itu ada berapa gitu. Yang dihitung, yang ditagihkan itu adalah berapa kamarnya saja gitu kan ya. Oke, anggaplah kira-kira seperti itulah ya. Walaupun ya nggak tahu saya relevan atau enggak gitu ya. Jadi walaupun dalamnya itu list atau list of list atau list of list gitu ya, dia tetap akan menghitung itu sebagai satu gitu ya, satu kesatuan. Jadi yang dilihat adalah berapa kamar yang dibuka gitu ya. Oke. Jadi bisa aja nih si 35-nya ini isinya list lagi gitu. Misalnya ya. Misalnya gini ya. Misalnya saya bikin list baru nih ya. Felis yang besar gitu ya, Felis yang besar gitu, Felis 2 gitu. Isinya apa? Isinya adalah misalnya 3 sama Felis gitu. Kan bisa kan? Felisnya gimana tuh bentuknya? Felisnya ini bentuknya begini. Gitu ya. Jadi kalau saya gambarin gitu ya. Aduh. Saya visualisasikan gitu ya. Jadinya kan kayak gini. Ini 3 gitu ya. Terus ada Felis gitu. Nah, saya ini aja. Nah, isinya begini gitu loh. Aduh, kegedean. Nah, gitulah ya kira-kira. Gitu kan ya? Kan Felis 2 itu adalah list yang elemen pertamanya isinya 3 dan elemen keduanya isinya Felis gitu. Felis itu makhluk apa? Ini kan yang di atas nih Felis. Satu keluarga besar ini loh gitu. Ya. Nah, kalau ditanya LAN-nya Felis 2 itu berapa? Ya 2 gitu. Karena dia cuma buka 2 kamar, cuman yang satu kamarnya kelihatannya besar gitu ya. Tapi kalau ditanya berapa kamar ya 2 gitu. Ya. Itu adalah LAN. Begitu sih Zeva yang bisa saya jelaskan, gimana? Aman? Atau ada pertanyaan lanjutan? Baik, terima kasih Bu. Oke. Ini Felis 2 ya kalau saya gambarkan gitu. Jadi jangan pusing dengan
isinya, dilihat levelnya gitu ya. Oke, terima kasih Zeva atas pertanyaannya. Mudah-mudahan mungkin kalau ada temannya yang lain dengan pertanyaan yang sama, jadinya sebenarnya Zeva ya jadi bermanfaat gitu ya buat yang lainnya gitu, yang masih pemalu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Ada lagi yang mau nanya? Saya coba praktikkan itu ya minggu depan ya. Minggu depan itu tentang apa sih? Tentang string kayaknya ya. Kalian baca, kalian harus nanya. Kalau nggak nanya, nggak usah masuk kelas. Jadi satu orang harus posting satu di forum ya. Saya cobain gitu ya. Nanti sekalian saya memperkenalkan kalian. Forum itu sebenarnya ada macam-macam gitu. Ada forum yang kalau kalian nulis apapun, teman-teman kalian tuh udah bisa langsung lihat gitu. Tapi ada model forum yang kalian baru bisa lihat pertanyaan-pertanyaan teman kalian kalau kalian sudah posting pertanyaan juga gitu. Ya. Jadi maksud saya supaya nanyanya tuh maksudnya kan kalau lihat temennya lain udah posting, udah ditanya tuh sama itu, saya nggak usah nanya itulah gitu. Nggak apa-apa gitu ya. Pertanyaannya nggak masalah sama gitu. Setidaknya kan saya jadi tahu, oh ternyata sebagian besar mahasiswa IF 4503 ini ternyata belum ngertinya di bagian yang mana gitu. Jadi nggak apa-apa. Oke. Oke, siapa ya? Jason, ada pertanyaan nggak Jason? Saya nanya jadi banyak. Atau udah ngerti semua? Ada Jason? Nah, Jason. Gimana? Aman belum aman? Aman, so far so good. Oke. Siapa lagi dong? Hasan, gimana Hasan? Ini waktunya tinggal 8 menit lagi. Hasan? Ada Hasan? Halo? Bentar. Saya chat-nya dia. Jibril udah kembali itu dari toilet? Ya Bu, aman. Oke. Ardi udah balik juga? Ada, Bu. Oke. Oh ya, ini sebenarnya, sebentar. Saya cek dulu masih ada nggak, jangan-jangan udah menghilang. Ya, jadi kalian nanya ya, dosen itu bukan paranormal gitu loh. Jadi saya tuh nggak tahu gitu lah. Jadi misalnya nih saya ngelihat kalau di kelas tuh rada mendingan, kalau di kelas kalian datang ke kampus gitu ya, rada mendingan gitu. Kadang-kadang kalian tuh tidak bisa mengontrol wajah kalian gitu. Jadi saya tuh bisa lihat, oh ini nggak ngerti nih, tampangnya begini nggak ngerti gitu ya. Kadang-kadang saking terkesimanya tuh nggak sempet ngontrol wajah kalian gitu ya, langsung kelihatan. Tapi kalau kayak sekarang kan agak susah ya. Kalau saya ngelihatnya nggak bisa sekaligus gitu. Saya harus pindah-pindah scroll lihat wajahnya gitu. Jadi bahkan walaupun saya lihat wajahnya pun kadang-kadang ya saya bisa tertipu gitu ya dengan wajah kalian. Ngangguk gitu ya. Tapi ternyata belum ngerti gitu ya. Jadi mumpung sayanya nanya gitu ya. Maksudnya mumpung sayanya nanya ada problem apa, tolonglah ya, kalau ada problem kasih tahu aja gitu. Jangan malu sama teman kalian gitu ya. Jadi nggak tahu saya di kelas ini atau bukan ya. Mungkin karena semester 1 gitu ya, jadi masih jaim gitu ya. Masih malu sama temennya, nanti lihat aja lama-lama kali kan nanti semester depan sekelas lagi, semester depannya sekelas lagi, semester depannya sekelas lagi, lama-lama udah ketahuan lah ya. Oh yang ini nih dia jago nih kalau di kuliah yang ini nggak bisa nih, dia nggak bisa nih gitu. Kalau yang di kuliah yang ini beda-beda lah ya tiap orang ya. Jadi jangan merasa hina gitu ya kalau misalnya nggak bisa ini. Oh oke, Hasan. Bentar, saya mau manggil. Jadi sebenarnya kalian sekarang sedang ditemani oleh Pak Bunyamin. Masih ada nggak Pak Bun? Halo, Pak Bun masih ada Pak Bun? Ada. Oh ada. Pak Bunyamin ini adalah dosen Pengpro juga. Nah, Pak Bun, ada yang mau ditambahin nggak Pak Bun? Masih ada waktu 5 menit lagi. Saya habis nggak ada yang nanya, jadi saya nggak tahu mau ngerangin apa lagi. Ada nggak Pak Bun yang saya terlewat gitu ya? Maksudnya kan Pak Bun kan ngajar kelasnya lumayan banyak ya. Pak Bunyamin ini tidak seperti saya. Beliau jauh lebih berpengalaman Python-nya daripada saya. Kemudian beliau juga mengajar kelas pengenalan pemrograman di beberapa kelas
dan lintas ini ya, lintas prodi gitu. Jadi mungkin kan pengalamannya jadi jauh lebih banyak. Kalau saya modalnya cuma kalian doang, kalau kalian diem saya udah nggak punya modal apa-apa gitu ya. Jadi pengalamannya lebih banyak. Mungkin kalau di kelas lain tuh ada yang biasanya mahasiswa tuh miss gitu loh Pak Bun. Jadi nggak kepikiran buat nanya gitu. Padahal ternyata belum ngerti gitu. Biasanya apa Pak Bun? Masih ada 5 menit lumayan Pak Bun. Ada sedikit Oke, tambahan barangkali. Boleh? boleh atau Pak Bun? Silakan. Yang warna hijau, Bu. Yang warna hijau? Itu kan ada sum sama dengan 1 ya. Hmm. For I in range 4 ya. Nah, range 4 ini mungkin kita kan secara statis memasukkan angka 4 ya. Maksud saya kalau key list-nya banyak, tidak 4, nanti kita isi berapa itu angka 4-nya ya. Nah, coba tanya Pak Bun. Solusinya bisa langsung kita sebutin aja key list di situ ya. Mungkin ya. Oh, oke. Kemarin sudah dibahas itu ya. Oh, ya sudah ya. Solusinya kalau key list itu berarti langsung elemennya gitu ya Pak Bun ya? Elemennya. Jadi nanti kita bisa atur ya. Bisa kita atur mau digunakan elemennya itu sebagai penambah ya atau tidak gitu ya. Apa penjelasan saya ini nggak bisa ditanggap nggak? Maaf. Coba ada yang bisa nangkep nggak? Bisa. Iya. Bisa Pak. Bisa ya. Jadi kan kalau di Python ini ada yang disebut dengan Pythonic atau ada yang tidak gitu ya. Yang disebut Pythonic itu kita memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang ada di Python ya. Jadi kita bakal lebih mudah hidupnya gitu loh. Kalau di bahasa lain, bahasa C memang susah ya. Ya kita kalau mau mengakses list atau mengakses array, kita tuh mainnya di index gitu ya. Tapi kalau di Python karena kita bisa memanfaatkan akses elemen langsung, mungkin kita bisa memanfaatkan itu gitu loh Bu ya. Jadi nanti bahkan ada kalau nggak salah ada enumerate ya. Enumerate itu satu fungsi kita untuk mendapatkan baik indeks maupun elemennya gitu kalau nggak salah. Enumerate gimana ya tulisannya ya? Ya gitu ya kayak gitulah. Okay. Jadi nanti misalkan for I, E in enumerate masukin nama itunya key list ya, key list kurung tutup. Jadi kita kalau mau perlu dengan elemennya, tinggal elemennya aja kita masukin di dalam body perulangan. Saya bisa print apa Pak Bun? IE gitu misalnya ya. Nah itu kita dapat indeks dan elemennya gitu. Jadi kalau untuk menjumlahkan elemennya tinggal sum sama dengan sum sama dengan sum plus ya. Kalau menjumlahkan elemen-elemennya. Tapi kalau kita mau menghitung misalkan banyaknya elemen tanpa menggunakan len ya, berarti kan kita menjumlahkan indeks berapa banyak indeksnya ya gitu. Kayak gitulah. Itu tambahan aja sedikit sih ya. Terima kasih Pak Bun. Ya sama-sama. Oke. Ya, gitu ya. Sebentar saya ini dulu. Jadi sebenarnya ya kalau kalian mau ekspor itu ada banyak sekali gitu ya. Yang bisa dilihat gitu, nggak akan habis-habis, waktunya mungkin nggak akan cukup gitu berasanya gitu ya. Jadi makanya minimal ya yang di lecture note itu kalian pelajari. Nah kalau misalnya ada pertanyaan itu tolong ditanyakan gitu, karena nanti kalau misalnya dari pertanyaan itu biasanya saya tuh jadi keinget gitu. Oh iya ya, kayaknya perlu deh ngajar ini gitu. Jadi sebenarnya manfaatnya ya ke kalian semua. Kalian kan udah bayar ya kuliah ya, nggak murah ya. Jadi ada kelas sinkronus itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk bertanya sebenarnya gitu.
Karena saya suka agak-agak males kalau lagi sinkronus tuh nggak ada yang nanya. Karena apa? Karena ya udah kalau gitu saya bikin video aja gitu kan ya. Ya kan? Malah mungkin kaliannya lebih enak juga kalau bikin video kan kalian nggak harus mandi pagi-pagi gitu ya jam terserah sambil tidur-tiduran gitu bisa sambil nonton YouTube gitu ya tanpa takut saya harus panggil-panggil gitu kan ya belum sisiran atau apa, ayo nyalakan video kameranya kan gitu kan ya. Kalau nggak nanya kan sebenarnya sama aja sekalian nonton YouTube aja gitu loh ya. Jadi sebenarnya saya tuh harapannya kalau di kelas sinkronus itu adalah kelas yang dimanfaatkan bukan hanya untuk memandangi dan mendengar wajah saya, mendengar suara saya gitu ya, tapi juga digunakan untuk berinteraksi gitu ya, ditanya gitu, ini kenapa, kalau itu kenapa, kayak gitu ya. Tidak perlu merasa bodoh karena ya kita semua kan masih bodoh makanya masih kuliah gitu ya. Maksudnya kalau udah pinter mah atuh ya nggak usah kuliah lagi gitu ya. Ya nggak perlu gitu, kita belajar terus gitu. Jadi pasti kita di satu titik tuh pasti kita emang selalu belum tahu gitu. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kalau kita merasa tahu semua gitu. Jadi silakan tanya. Saya mau cobain itu ya. Ingat ya, minggu depan mudah-mudahan saya ingat nih. Minggu depan jadi kalian belajar yang string kalau nggak salah ya, yang string nanti kalau misalnya ada pertanyaan sebenarnya tuh pertanyaannya tuh nggak melulu harus terkait stringnya gitu. Kadang-kadang ketika kalian belajar string, kalian tuh tiba-tiba ingat, oh iya ya, tapi kalau itu diimplementasikannya ke yang kemarin gitu, yang ke list atau kemana, itu gimana ya gitu. Tiba-tiba kalian bisa juga kepikiran hal-hal seperti itu gitu. Jadi balik ke yang kemarin. Gitu. Oke, jadi tolong ditanyakan, mumpung sekarang masih baru minggu ke-9 gitu, nggak kerasa loh tiba-tiba UAS aja nanti ya. Minggu ke-9 gitu, jadi kan udah lewat, ini udah minggu kedua dari setelah UTS gitu ya. Jadi 5 kali pertemuan lagi kalian UAS gitu ya, sisanya tinggal 5 kali pertemuan lagi gitu. Supaya tidak semakin tersesat di hutan belantara gitu. Karena makin kalian banyak yang nggak tahu pasti makin males dah ya. Kalau nggak taunya sedikit itu masih semangat kuliahnya. Tapi kalau ini nggak tahu, itu nggak tahu, ini nggak nanya jadi nggak tahu, nambah lagi, itu makin lama makin males gitu. Jadi sebelum banyak nggak tahu, kalau nggak taunya sedikit, mending langsung ditanyain sebelum numpuk gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti insya Allah hari ini berarti post tesnya saya buka seperti biasa sampai tengah malam gitu. Jadi kalian bisa belajar dulu. Nah kemudian latihannya juga saya buka. Nah saya dapat masukan juga itu yang nomor yang ada preload. Jadi gini, kan kalian kan ada soal ya. Kalau latihan itu ada soal, terus di bawahnya kan ada preload answer-nya ya yang itu. Nah kadang-kadang preload answer-nya itu nggak tepat gitu, itu nggak apa-apa ya kalau mau diganti ya. Jadi nggak harus nyamain dengan itu gitu. Jadi kalian baca. Yang penting patokannya adalah soalnya gitu ya. Kalau preload answer itu kadang-kadang suka salah. Jadi kalian baca soalnya, kalau menurut kalian nggak cocok sama preload answer-nya itu kalian ubah aja nggak apa-apa gitu. Jadi nggak harus mengikuti ya. Preload answer itu disimpan di situ untuk membantu kalian. Kalau kalian merasa malah kalian jadi tambah pusing, dihapus aja nggak apa-apa gitu. Ya, kalian pakai cara kalian gitu, selama sesuai dengan yang diminta dengan problemnya gitu ya, dengan soalnya. Oke, kira-kira seperti itu. Sudah lewat 4 menit. Terima kasih Pak Bunyamin sudah mau duduk di sini mendengarkan ocehan saya. Ya, sama-sama. Mahasiswa 03. Siapa tahu semester depan diajarnya sama Pak Bunyamin ya. Semester depan kalian akan yang benar-benar lanjutan langsungnya Pengpro ini adalah Alpro gitu, algoritma pemrograman. Dan kalau saya nggak salah ingat, dosen-dosennya ya sama-sama lagi aja gitu ya. Maksudnya mirip-mirip dengan dosen-dosen Pengpro gitu. Oke, selamat siang semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Siapin pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Pak. Saya meeting for all ya.